apa yang dimakan oleh si ibu pada saat hamil itu nantinya si bayi pada saat lahir dia akan suka makanan-makanan itu ya, karena makanannya kan masuk tuh, rasa-rasanya masuk ke cairan ketubannya yang diminum dimakan sehari-hari sama si bayi gitu. Aku pernah dengar tuh dok silsilah itu, soalnya kakak aku juga kalau misalkan mau makan apa-apa, jangan makan itu, nanti anaknya batuk. Apa emang itu benar ya dok ya? Aduh pusing. Itu mitos Mbak Amel. Iya. Soalnya kalau misalkan ada orang tua lagi hamil makan es atau apa, kayaknya makan itu nanti bayinya batuk atau apa, jadi pilek Iya, kasihan. ya ampun. Itu kadang ya, itu ya aku sering sih ada pertanyaan gitu ya. Jadi ibunya menyusui sih aku, ibu yang menyusui. Terus habis itu bawa bayinya, terus dia bilang, "Dok, saya sebenarnya pengen makan pedas, boleh nggak ya? Tapi takut bayinya mencret gitu," katanya. Ya ampun, kalau makan pedas ibunya makan pedas ya udah ibunya aja yang mencret, bayinya kagak ngaruh gitu. Nggak apa-apa. Dok, kira-kira ada waktu nggak sih dok, kayak kita mau ngasih makan ke anak nih dok, ke balita, itu waktunya tuh kapan aja dok? Dok ada saran kah yang tepat memberikan empati itu? Oke, jadi kalau ngomongin waktu itu kita balik ke jadwal makanan, ke aturan makan. Jadi seorang anak untuk MPASI itu harus mengikuti aturan makannya, Mbak Amel. Jadi mereka tuh punya aturan makan. Aturan makan itu tentunya terdiri dari jadwal. Yang pertama kita ngomongin tentang waktu kan, ini jadi jadwal. Jadwal itu adalah pada anak yang MPASI harus makan utama sebanyak 2 sampai 3 kali sehari. Itu pada awal mulanya. Halo dokter, selamat Halo, sore. Dokter, sore. perkenalkan nama aku Amel, Mimin dari Gizidat. Oke Iya, dokter, perkenalkan diri dulu kepada mam-mams di rumah dok. oke ya. Selamat sore Mam semua. Saya Dokter Ria Yuanita, biasa dipanggil Dokter Ria. Itu aja kali ya. Oh, kalau boleh tahu sekarang dokter tugasnya di mana nih dok? Iya, saya tugasnya di Rumah Sakit Karolus, kemudian juga di Rumah Sakit Eva Sari, Rawangmangun. Hmm. Primanya Eva Sari. Oh, oke, oke tuh Mams. Jadi kalau misalnya mau ketemu dokter bisa langsung ke rumah sakit yang tadi dokter bilang ya dok ya. Boleh, boleh, Kak Amel. Oke, gini dok. Kemarin itu aku udah sharing-sharing sama Mams di rumah nih, dan dia tuh Ah, pada nanya tentang empati dok. Kalau hmm. boleh tahu, mendingan kita dari awal aja kali ya dok. Apa itu empati? Siapa tahu aja nanti ada Mams yang Mams baru nih, baru muda, baru menikah, baru punya anak yang nggak tahu empati itu apa. Jadi mungkin dijelaskan dari awal aja kali ya Mams ya, apa itu empati. Silakan dok. Oke, baiklah. Jadi pembukaan nih. Pada 6 bulan pertama kehidupan anak, ASI saja itu nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Terkadang beberapa bayi itu mengalami kekurangan mikronutrisinya. Nah, oleh karena itu adalah yang dinamakan makanan pendamping ASI, di mana makanan pendamping ini membantu memberikan nutrisi yang kira-kira kurang tadi pada bayi yang mendapatkan ASI saja. Nah, biasanya MPASI ini dimulainya sekitar usia 6 bulan, bisa lebih dini pada usia 4 bulan sesuai indikasi yang ditentukan oleh dokter spesialis anaknya masing-masing. Sehingga sangat dibutuhkan pengetahuan orang tua yang baik tentang MPASI, karena jika diberikan dengan jumlah komposisi waktu yang tidak tepat, maka dapat menyebabkan seorang anak ini mengalami kondisi namanya malnutrisi yang berakibat pada akhirnya gangguan dari pertumbuhan maupun perkembangannya. Nah, proses belajar makan pada anak itu bukan aja untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya, Mbak Amel. Jadi juga sebagai momen untuk melatih keterampilan dan kebiasaan makan yang sehat, juga menciptakan interaksi yang mendekatkan antara orang tua dan si anak itu sendiri. Gitu Oh, kayak kira-kira. gitu. Berarti empati itu memang dimulainya dari usia 6 bulan dan kalau dininya itu 4 bulan ya dok dengan anjuran dokter, gitu ya. Ya, Oke, betul. dok, kira-kira nih dok, kalau misalkan kita kasih empati di usia dini, apakah ada akibatnya dok? Ya,
Jadi untuk memberikan suatu MPASI itu punya syarat, Mbak Amel. Jadi nggak serta-merta langsung dikasih gitu ya. Itu biasanya indikasinya pertama bahwa pertumbuhan seorang anak itu kurang. Misalnya berat badannya kurang, kok nggak tumbuh ya. Misalnya pada usia 4 bulan itu target kenaikan berat badannya per bulannya sekitar 500 sampai 750 tuh. Nah, dilihat biasanya sama dokter anaknya dalam 0 sampai 4 bulan kok kenaikannya nggak oke nih gitu. Nah, dari situ dokter anak akan mengevaluasi apakah secara fisik ini kemungkinan bisa nggak ya saya MPASI dini. Nah, tanda-tanda kesiapan atau syarat anak itu bisa MPASI dini kalau tentunya motoriknya siap, secara fisik siap. Apa sih siapnya? Bayinya udah bisa duduk tegap tanpa bantuan. Terus nggak lagi memiliki refleks lidah yang secara otomatis itu dorong makanan keluar dari mulut ya. Jadi kalau bayi baru lahir itu kan ada refleks yang Mbak Amel gitu ya, lidahnya kan kayak dorong-dorong gitu. Nah, itu harusnya sudah tidak ada. Kemudian juga kayak pengennya ngunyah aja gitu, up gitu. Jadi dia juga bisa meraih pakai tangannya. Jadi jarinya ini sudah mulai bisa mengambil gitu ya, bukan hanya di telapaknya saja tapi di jarinya. Lalu kalau misalnya mamah papahnya lagi makan, dia kayak pengen ngicip-ngicip gitu, kayak aduh itu kok kayak enak diliatin, kadang sampai mau gitu kayak ngechat gitu Mbak Amel. Nah, itu juga bisa kayak gitu. Itu tanda-tandanya. Nah, jika memang ternyata secara fisik siap, kemudian memang ada indikasi secara medis kita memberikan MPASI dini, ya akan kita berikan. Namun jika di luar indikasi, maka itu bahaya juga gitu. Kalau misalnya anak dipasang MPASI dini, tapi secara fisiknya belum mampu, misalnya motoriknya masih kurang bisa, kemudian nelennya juga belum bisa, nah itu juga akan membahayakan bagi si bayi. Oh, kayak gitu, Dok. Kira-kira nutrisi apa aja sih, Dok, yang dibutuhkan atau diperlukan untuk MPASI ini? Ya. Jadi kalau untuk nutrisi tentunya kita menunya menu lengkap ya. Menu adequat kita nyebutnya. Jadi harus mencukupi kebutuhan nutrisi anak tuh secara jumlahnya cukup, frekuensi cukup, konsistensinya oke, pas sesuai dengan usia anak, kemudian variasi makannya. Lalu kualitasnya itu memenuhi 4 kuadran, bukan 4 bintang tapi 4 kuadran. Kalau mama-mama ini pasti sering dengernya 4 bintang ya. Itu salah banget, salah besar. Jadi bukan menu 4 bintang tapi 4 kuadran yang terdiri dari karbohidrat, protein baik hewani maupun nabati, lemak, dan vitamin mineral. Jadi vitamin mineral itu kuadran keempat. Nah, untuk proporsi pemberian menu lengkap ini dari total kebutuhan energi atau kalori yang dibutuhkan seorang anak per harinya itu, yaitu terdiri dari karbohidrat sekitar 35-60%, kemudian protein 10-20%, terutama hewani, dan lemak sekitar 30-45%. Jadi bisa dilihat ya, Mama Papa sekalian kalau yang dengerin ini, bahwa proporsi lemak dari total kalori itu emang hampir separuhnya gitu, hampir setengahnya. Emang cukup besar karena emang sangat dibutuhkan seorang bayi gitu. Lemak ini memberikan suatu asam lemak yang esensial, jadi dia memfasilitasi penyerapan vitamin yang larut lemak, kemudian meningkatkan dari kepadatan densitas atau kepadatan dari energi makanan, kemudian juga kualitas sensori si kecil, juga yang terutama perkembangan otaknya. Perkembangan otak seorang anak terutama di 1000 hari pertama kehidupan itu 60%-nya dari suplai lemak gitu. Karena itu memang kalau pada bayi ya memang kita akan memberikan lemak. Jadi beda ya, kalau orang gede kita diet lemak. Kalau bayi sebaliknya. Jadi jangan ragu ya Mama Papa sekalian kalau memasuki lemak dalam makanan kecil ataupun membuatkan goreng-gorengan yang terkandung unsur lemak di dalamnya itu, don't worry. Gitu. Nah, berarti aman tuh ya, Mams. Menurut dokter, lemak itu nggak terlalu bahaya banget ya, Mams. Mungkin untuk anak muda kayak aku kali yang bahaya ya, Mams, lemak itu ya. Ya, termasuk aku juga sih. Jadi gini, Mams. Tadi tuh aku udah nyari-nyari pertanyaan yang udah di-sharing oleh Mams di rumah. Itu ada pertanyaan kayak gini, Dok. MPASI itu apa bisa disimpan seperti ASI? Nah, ini aku kepo banget nih, Dok. Kan ini MPASI ini sebagai pendamping ASI, tapi kita belum tentu tahu juga apakah bisa disimpan seperti ASI. Itu gimana nih, Dok? Jadi tentunya MPASI bisa.
Kalau ditanya bisa apa enggak, pastinya bisa. Tergantung nih, tergantung bahan makanannya apa. Jadi penyimpanannya tergantung baik lamanya, itu juga tergantung dari jenis bahannya. Nah, biasanya MPASI buatan rumah yang bisa disimpan tuh ya kayak ya contohnya buah atau sayuran segar ya, kayak kita masak buah atau sayuran itu yang dijadiin MPASI itu bisa banget. Kira-kira kalau disimpan di suhu ruangan itu maksimal 2 jam. Kemudian kalau kulkas atau chiller itu sekitar 3 sampai 4 hari, freezer itu sekitar 2 sampai 3 bulan. Tapi balik lagi tergantung dari jenisnya Mbak Amel. Jenis makanan yang mau disimpan itu. Jadi saya ambil kasar nih, yang paling sering dipakai sama mama papa itu adalah pertama ayam. Nah, ayam itu kalau udah dimasak, maka ditaruh di kulkas sekitar maksimal 3 sampai 4 hari. Kalau bisa malah enggak gitu. Kemudian kalau di freezer 4 sampai 6 bulan. Lalu kalau ayamnya itu mentah itu sekitar 1 sampai 2 hari dan sedangkan freezer 9 sampai 12 bulan tuh informasinya. Tapi nggak mungkin banget kan kita naruh si ayam itu sampai setahun gitu ya, udah jadi apa ya di situ gitu. Kemudian ikan misalnya ya, ikan itu kalau sudah dimasak sekitar 3 sampai 4 hari, tapi ya memang nggak disarankan ya. Kalau mentah sekitar 1 sampai 2 hari. Sedangkan kalau ditaruh di freezer itu 4 sampai 6 bulan. Kalau yang matang, yang mentah 2 sampai 3 bulan. Lalu contoh lain misal daging sapi. Daging sapi kalau mateng, udah dimasak gitu ya, itu sekitar 3 sampai 4 hari kalau di chiller, sedangkan kalau di freezer 2 sampai 3 bulan. Sedangkan yang mentah itu sekitar 1 sampai 2 hari di kulkas dan di freezer sekitar 3 sampai 4 bulan. Lalu telur. Telur kalau sudah mateng itu bisa sekitar 1 minggu bahkan. Tapi ya nggak enak juga ya telur taruh di kulkas sampai 1 minggu gitu ya. Sedangkan freezer nggak disaranin mau mateng mau mentah gitu. Kalau yang mentah ditaruh di kulkas bisa sampai 3 mingguan. Sedangkan kaldu kalau ditaruh di kulkas sekitar 3 sampai 4 hari ya. Nah, ini biasanya mama papa kan sering bikin pakai kaldu ceker, kaldu ayam gitu. Nah, itu nggak bisa lama-lama juga. Kalau taruh kulkas cuma 3 sampai 4 hari. Sedangkan di freezer memang bisa sampai 2 bulan gitu. Jadi balik lagi tergantung dari bahannya itu, Mbak Amel, yang bisa disiapin, yang bisa ditaruh kulkas atau dibekuin. Oke, berarti nih Mams, tergantung dari bahannya ya. Itu berapa lama masa penyimpanannya atau boleh menyimpan atau enggak itu pokoknya tergantung dari bahan-bahannya. Dok, kira-kira itu memiliki dampak nggak sih, Dok, menyimpan MPASI di pas masa penyimpanan itu? Apakah nutrisinya hilang atau kayak gimana, Dok? Ya, pastinya kalau misalnya kelewatan ya, kayak kita obat kalau makannya kadaluarsa, sama juga, apalagi makanan ya, kalau makanan kita kelewat dari itu expired ya, tentunya pasti akan berdampak. Apa berdampaknya? Misalnya ada bakteri penyebab kontaminasi dari saluran cerna itu bisa tumbuh banget tuh, gampang banget tumbuh, terutama misalnya makanannya seperti kayak daging, ikan, telur, susu, kedelai, misalnya nasi, pasta, sayuran, itu bikin bakterinya jadi seneng banget tuh berkembang biak gitu kalau udah lewat dari masa penyimpanannya. Tentunya kualitasnya atau energinya juga udah berubah, Mbak Amel. Dan rasanya pun berubah nggak sih, Dok, kalau misalkan kayak gitu tuh? Aduh, jangankan yang disimpan lama ya Mbak Amel, yang baru aja misalnya udah setengah jam lebih, udah makanan tuh kalau orang Jawa istilahnya jebeber gitu ya. Jadi kalau misalnya nasi rawang gitu ya, udah kayak rawangnya udah keset gitu, udah nggak ngerti rasanya kayak gimana, kan nggak enak ya. Itu dalam 30 menit ya, bayangin aja kalau tuh kelewatan berbulan-bulan disimpan. Berarti itu menurut dokter pribadi nih, Dok, membekukan atau menyimpan MPASI itu sebenarnya tuh disarankan atau mendingan nggak usah deh, udah masak aja langsung kasih makan kayak gitu atau gimana, Dok? Ya, sebenarnya layaknya makanan lain yang bisa disimpan, sebenarnya MPASI juga aman, bisa disimpan, tapi ya balik lagi nih, kayak kita sendiri, kita ini pengen makan kan tentunya dalam keadaan yang segar ya. Lah bayi pun kan sama kayak kita manusia ya, jadi juga sebetulnya kalau dia bisa teriak, aku ini pengennya makanannya segar gitu Mbak Amel, aku nggak mau makanan dibuku-bukuin, kagak enak rasanya gitu kalau dia bisa teriak ya. Nah, tapi kalau emang keadaan memang nggak bisa ya, nggak mungkin kan gitu Mbak Amel, ya udah nggak apa-apa dibekuin, tapi perhatiin tentang suhu kritisnya, suhu bayi ini ya.
biasanya suhu itu yang gampang mudah ketumbuhan bakteri itu di antara 5 derajat sampai 60 derajat. Jadi kayak suhu tengah-tengah gitu. Itu justru yang bikin bakterinya jadi banyak tumbuh. Gampang macam-macam lah tumbuhnya gitu. Nah, jadi kalau kulkas kita nggak berada di bawah 5 derajat Celcius, sebaiknya jangan menyimpan MPASI, karena ya pasti bisa basi kan ya. Tentunya kita udah encok begelinu rematik letih lesu masak, terus udah gitu nggak bisa kemakan, kan pusing gitu ya. Nah, betul, udah dimasak sayangnya Dok ya, nggak kemakan. iya, makanya. Jadi ya sebenarnya baiknya buatnya itu porsinya pas aja, 3 kali makan buat seharian gitu. Itu sih. Oke, Dok. Oke, Dok, kira-kira punya ini nggak sih, Dok? Kayak kasih tahu nih, Dok, caranya membekukan MPASI itu seperti apa? Atau dari masak satu-satu ditaruh di plastik ini, langsung dimasukin kulkas atau kayak gimana, Dok? Oh, baiklah. Agak panjang nih ceritanya. Aku kecepatan nggak Bang ngomongnya? Maaf ya kalau kecepatan. Nanti diinterupsi aja. Jadi pertama itu simpan makanan yang matang sama mentah itu dipisah. Misalnya daging sama ikan itu masukin dalam wadah plastik, tentunya berlabel BPA free. Letakkan terpisah, tutup rapat, kedap udara sama bersih. Udah pasti bersih, udah wajib, kedap udara juga wajib. Nah, kemudian yang kedua, setiap wadah itu harus dikasih catatan, label yang jelas, tanggal pembuatannya terlebih dahulu sebelum nanti mamanya masukin bahannya ke freezer ya. Nah, ketiga, simpan makanannya tentunya pada suhu kulkas atau freezer ya, di bawah 5 derajat. Yang keempat, makanan yang seharusnya disimpan di kulkas itu nggak boleh dipakai setelah berada di luar kulkas selama 2 jam atau lebih. Jadi misalnya habis masak, terus ditaruh aja di meja, belum dimasukin kulkas freezer, lebih dari 2 jam udah nggak boleh tuh dimasukin. Karena takutnya udah ada bakteri dalam situ kan. Nah, kemudian yang kelima, misalnya ambil contoh pura ya, pura-pura gitu ya, kan sering ya mama-mama itu sukanya buat pura. Nah, kalau buat pura itu bisa tuh cara membekukan MPASI-nya pakai ice cube. Jadi dipindahin tuh si MPASI-nya itu ke dalam ice cube, taruh di nampan ice cube-nya itu, kemudian taruh aja di freezer gitu. Tapi jangan lupa sebelum taruh di freezer, kasih tutupan dulu pakai plastik. Biasanya aku pakai plastik wrapping itu loh, Mbak Amel. Nah, itu kayak di press gitu ya. Itu bisa pakai itu. Lalu yang keenam, note-nya itu jangan bekukan bubur MPASI pakai wadah kaca. Karena kadang kalau kaca yang beku, karena saking dinginnya ya, itu bisa pecah. Kadang pun nggak langsung pecah piar gitu, tapi bikin retakan kecil. Nah, kalau retakan kecil takutnya pecahannya itu secara kecil-kecil mikroskopis ya, ibaratnya itu yang mungkin nggak bisa kita lihat, itu bisa masuk ke dalam si bayi pada saat dimakan. Lalu yang keenam, pertimbangkan untuk yang ketujuh, pertimbangkan pemberian MPASI-nya di freezer yang deep freezer gitu ya. Jadi supaya nggak kita buka tutup gitu. Lalu berikutnya yang ke-8, MPASI yang dibukukan itu harus dikonsumsi maksimal ya sudah 3 bulan ya setelah dibikin, dimasukin kulkas kurang lebih itu ya 2-3 bulan lah agar mendapat kualitas makanan yang terbaik gitu. Dan MPASI beku yang udah terlanjur dicairkan nggak boleh dibekuin kembali supaya kualitas makanannya tetap terjaga, nggak terkontaminasi sama bakteri-bakteri gitu Mbak Amel. Berarti setelah dibekukan itu diambilnya itu kan masih beku nih ya, Dok. Nah, itu berarti kita angetin dulu ya, Dok ya? Oh ya, jadi kalau mau mencairkan ya maksudnya ya, dari beku ke cair nih. Ya, kalau mau mencairkan itu pertama biarin dulu tuh si MPASI-nya yang beku tadi di freezer tuh turun dulu ke chiller. Ya, terserah mau seharian penuh ya nggak apa-apa, tergantung ya masing-masing kan beda-beda, tergantung dari kulkasnya masing-masing. Tapi rata-rata MPASI beku itu akan mencair dalam sekitar 4 jaman, Mbak Amel. Nah, untuk proses percepatan pencairan MPASI itu, mamahnya bisa mengukus MPASI beku itu menggunakan kayak wadah tahan panas dengan api kecil atau microwave kalau misalnya ada, atau pemanas elektrik. Namun pastikan dulu untuk MPASI-nya tuh diaduk ya.
Jadi harus Oh, diaduk oke. supaya panasnya tuh juga ngerata. Jangan sampai yang satunya yang pinggirnya panas, yang tengahnya enggak atau kebalikannya gitu. Nah, terus begitu sudah cair sebelum dikasih ke bayi, pastinya harus diicipin juga. Itu layak nggak, enak nggak rasanya, atau terlalu panas nggak? Gitu. Karena kalau udah panasan kita nggak tahu ya. Kadang mangkok itu Iya, anget tapi ternyata dalamnya panas. Kadang ada yang kayak gitu iya. kan, Mbak Amel. Ada, Jadi ada. harus dicoba dulu. Nah, kalau Oh, udah misalnya oke. udah terlanjur dicairkan, itu memang harus ya harus segera dimasak ya bahannya, atau kalau udah pokoknya dia udah cairin jangan dibekuin lagi, udah nggak Oh, bagus. berarti habis dibekukan, kalau misalkan Mams di rumah pengen ngasih ke anaknya, berarti dihangatkan, dicairkan, lalu langsung dikasih ya Mams semuanya ya? Ya dok ya? Ya Jangan betul. ditaruh lagi ke dalam freezer atau kulkas ya? Iya, heeh. Oke, Jadi bisa oke gitu. kalau untuk mengangetin banget itu bisa pakai apa ya, slow cooker. Itu bisa kan biasanya rata-rata Oh, di atas 60 derajat tuh kalau slow cooker, Mbak Amel. Jadi itu boleh untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Kemudian bisa juga pakai panci. Ya, jadi kayak oh, wadah atau wadah yang isinya 2 liter makanan itu bisa dididihkan sekitar 15 sampai 20 menit. Atau juga bisa kalau bingung suhunya kira-kira berapa, intinya kan nggak boleh di antara 5 sampai 60 derajat. Bisa tuh pakai termometer suhu makanan tuh ada oh, tuh. Bisa beli itu juga. Kemudian pokoknya nggak boleh diangetkan lebih dari sekali. Jadi cukup kalau udah ngangetin sekali aja. Ya kayak kita makanan ya, kalau misalnya diangetin bolak-balik, misalnya soto gitu ya, kan rasanya jadi asin ya, makin asin gitu. Kan nggak enak ya. Nah sama, MPASI bayi juga kayak begitu. Lalu jangan naruh sisa-sisa makanan dalam slow cooker. Jadi kalau misalnya habis dimakan nih di dedek bayi, ya. habis itu ada sisanya. Nah sisanya itu jangan dimasukin lagi ke slow cooker, kan udah nggak tahu ya, udah kena Iya. air liurnya yang entah mungkin habis dicium siapa gitu, ada kuman nempel, habis masuk ke slow cooker, waduh berabe nanti. Gitu. Bakterinya kemana-mana ya dok ya. Yes. Dok, kira-kira ada waktu nggak sih dok, kayak kita mau ngasih makan ke anak nih dok, ke balita, itu waktunya tuh kapan aja dok? Dok ada saran kah yang tepat memberikan empati itu? Oke, jadi kalau ngomongin waktu itu kita balik ke jadwal makanan, ke aturan Oh, makan. Jadi seorang anak untuk MPASI itu harus mengikuti aturan makannya, Mbak Amel. Jadi mereka tuh punya aturan makan. Aturan makan itu tentunya terdiri dari jadwal. Yang pertama kita ngomongin tentang waktu kan, ini jadi jadwal. Jadwal itu adalah pada anak yang MPASI harus makan utama sebanyak 2 sampai 3 kali sehari. Itu pada awal mulanya. Dan tentunya targetnya adalah di 3 kali makan utama dan kemudian juga 2 kali snack. Awalnya di 1 sampai 2 kali snack, tapi endingnya kita berharap di 2 kali snack. Jadi 5 kali oh, makan. Itu secara aturan makan. Nah, selang-selingnya itu sekitar antara makan utama ke snack antara 2 sampai 3 jam. Apa sih bedanya makan utama sama snack? Kalau makan utama itu tadi terdiri dari yang tadi menu ada kuat, ada karbohidrat, protein, lemak, kemudian vitamin dan mineral. Sorry, vitamin mineral enggak. Karbohidrat, protein, sama lemak. Nah, itu makronya tuh yang gede-gedenya. Nah, sedangkan mikronutriennya itu biasanya kita masukkan ke dalam snack. Seperti sayur, buah, gitu. Sayur bisa dimasukkan ke dalam makan utama, tapi pada anak yang MPASI di bawah usia 1 tahun ya, itu cukup diperkenalkan saja. Karena sayur itu sifatnya ngenyangin Mbak Amel. Jadi kalau kita kebanyakan makan sayur, yang makronutriennya yang gede-gede itu yang banyak kalorinya, banyak energinya tuh jadinya kalah gitu. Karena perutnya udah keisi sama yang sayur, yang energinya juga sedikit banget, hampir gak ada gitu. oke. Dok, maaf, aku mau tanya, aku bener-bener kepo dok. Ini tuh berarti sayurnya itu untuk snacknya, itu kita hancurkan dulu ya dok? Oke, jadi sayurnya itu bisa untuk makan utama, tapi jumlahnya sedikit banget. Misalnya kita kasih, anggaplah brokoli ya, brokoli kan Iya. bakar-bakar begitu. Udahlah ambil aja 1 biji, tapi untuk seharian makan, 1-2 biji untuk seharian makan gitu, Mbak. Jadi bisa bagi jadi 3 kali makan utama kayak gitu. Karena sifatnya hanya memperkenalkan rasa. Oke. Berarti cara ngolahnya itu dok, maksud aku tuh berarti kan anak nggak mungkin langsung makan yang mentah kan dok, pasti harus Oh, dimasak dulu. Apakah ya. ada campuran kayak garam atau apanya atau gimana dok?
Oh, oke. Pastinya kalau pas mau masak tergantung ya usianya dulu nih MPASI-nya ya. Kita anggaplah 6 bulan kali ya. 6 bulan. Itu boleh loh di kayak di tahu ulekan nggak, Mbak Amel? Tahu, Ulek. aku tahu, Ya, aku tahu. itu aku bahasa Jawa ya. Jadi ulek bisa diulek, dihancurin gitu, terus nanti dicampur sama si karbohidrat, protein sama lemaknya tergantung nanti mamanya mau bikinnya pakai apa. Misalnya nasi sama ayam misalnya, kemudian nanti dikasih minyak lagi, dikasih sayur lagi, diunyet gitu, kayak diulek sampai lembut gitu. Nah, terus kalau misalnya si mamah mau bikin asin-asin atau manis-manis, udah boleh pakai oseng-oseng, bawang merah, bawang putih, kemudian mentega misalnya, oseng-oseng-oseng, atau pakai daun bawang lah, daun serai, udah terserah apa aja lah, boleh itu. Variasi aja, kreasi sendiri, boleh. Kalau misalnya sudah dicampurin lah itu ke MPASI, rasain dulu. Kalau memang ternyata masih kurang asin, maka boleh loh dikasih garam. Tapi memang ada batasan karena mengingat kemampuan fungsi ginjal bayi pada saat 6 bulan itu kan masih rendah tuh. Jadinya tentunya ada batasannya yaitu sekitar 1/10 sendok teh. Jadi cuma seujung doang untuk seharian makan, Mbak Amel. Tuh, gula pun sama, kurang lebih ya 1/8 sampai 1/10 lah sendok teh. Itu untuk seharian makan juga. Jadi memang boleh garam gula itu sudah ada lembaga organisasi namanya WHO itu udah keluar pedomannya dan kita sudah mengadop dari rekomendasi MPASI pada Ikatan Dokter Anak Indonesia juga udah mencantumkan itu bahwa garam gula itu boleh berikan, namun dengan batasan. Berarti kayak bumbu-bumbuan yang ada di rumah kayak bawang kayak gitu itu udah boleh ya dok berarti ya campurannya ya? Boleh pakai banget. Harus wajib ada rasa, jangan sampai ngasih MPASI itu hambar. Karena bayi-bayi yang mendapatkan ASI sebelumnya, ASI itu ada 40%-an sekitaran ya. Ada MSG-nya loh, Mbak Amel. Jadi bayangin aja kan, gurih ASI itu. Nah, begitu udah di-change ke MPASI, tuh MPASI hambar ya anaknya nggak mau makan. Kagak enak atuh. Jadi harus ada rasanya, rasanya harus nikmat. Ya kayak kita gitu, kita kan juga nggak mau ya makanan hambar. Bayangin aja kayak di ujung aja udah kayak mau dimuntahin gitu ya. Nah bayi itu kasihan banget, udah nggak bisa ngomong, terus dia kayak kita jejel-jejelin aja, pokoknya suruh mangap. Ntar kalau nggak mangap dimarahin lagi, katanya GTM lagi dituduh lagi. Padahal sebenarnya kita lupa kasih garam atau gula, ya kan? Tuh Mam, padahal belum dikasih bumbu apa-apa ya dok ya, jadinya dia nggak mau makan, nggak ada rasa. Berarti Mams kalau misalkan mau buat empati itu benar-benar harus sesuai takaran dari rasa, nutrisi dan lain sebagainya ya. Jangan asal nutrisi aja tapi rasanya tuh nggak ada, hambar. Itu percuma juga ya dok ya berarti? Iya, percuma banget. Karena indera perasa seorang bayi itu berkembang sejak dalam kandungan loh sebenarnya. Nah, jadi aroma yang ditimbulkan oleh cairan ketuban ibunya itu merangsang reseptor atau penerimaan indera perasa pada janin waktu ia mulai dapat nelen cairan ketuban di usia sekitar 12 minggu kehamilan. Nah, sejak itulah si janin itu terpajan dengan berbagai macam komponen rasa, mau gula, protein, asam amino, lemak, garam, semuanya tuh udah campur jadi satu, udah masuk gitu ya ke dalam dia dan dia merasakan itu. Nah, begitu udah lahir, dia akan lebih mudah beradaptasi nih terhadap rasa manis, tapi memang kalau rasa asin biasanya dia akan agak terlambat gitu, agak nanti-nanti kalau udah sebulan 2 bulan kayak gitu. Nah, dengan adanya indera perasa yang berkembang ini, tentunya kita harus memperkenalkan dengan berbagai variasi makanan supaya adaptasinya ini bisa sempurna gitu sama rasa-rasa macam-macam. Jadinya kalau di atas 1 tahun itu dia nggak akan gerakan tutup mulut, nggak akan mingkem karena kita udah banyak banget memperkenalkan rasa manis, asin, kecut atau asem ya, manis, asin, asam gitu ya. Nah gitu, pedes pun juga boleh, mama yang makan pedes, nanti si bayinya pada saat di dalam kandungan itu juga akan rasakan ada reseptor pedesnya itu juga disentuh tuh gitu. Jadi ada kan yang ngomong, ada penelitian tuh bilang apa yang dimakan sama si anak pada saat yang dimakan oleh si ibu pada saat hamil itu nantinya si bayi pada saat lahir dia akan suka makanan-makanan itu ya, karena makanannya kan masuk tuh, rasa-rasanya masuk ke cairan ketubannya yang diminum dimakan sehari-hari sama si bayi gitu.
Aku pernah dengar tuh dok silsilah itu, soalnya kakak aku juga kalau misalkan mau makan apa-apa, jangan makan itu, nanti anaknya batuk. Apa emang itu benar ya dok ya? Aduh, pusing. Itu mitos, Mbak Amel. Iya. Soalnya kalau misalkan ada orang tua lagi hamil makan es atau apa, kayaknya makan itu nanti bayinya batuk atau apa, jadi pilek Iya, kasihan. ya ampun. Itu kadang ya, itu ya aku sering sih ada pertanyaan gitu ya. Jadi ibunya menyusui sih aku, ibunya menyusui. Terus habis itu bawa bayinya, terus dia bilang, "Dok, saya sebenarnya pengen makan pedas, boleh nggak ya? Tapi takut bayinya mencret," gitu katanya. Ya ampun, kalau makan pedas ibunya makan pedas ya udah ibunya aja yang mencret, bayinya kagak ngaruh gitu. Nggak Tapi apa-apa, serius, tenang tapi aja. serius nggak ngaruh dok. Tapi kan kita menyusui ya dok. Nah, air susunya itu nggak berasa Pedas. pedesnya juga apa gimana? Jadi proses makan itu kan kita proses makan tuh mulai mulut, kemudian tenggorokan, lalu turun ke bawah, ke kerongkongan, lalu ke lambung. Jadi makanannya lewatnya ke situ. Sedangkan ASI lewatnya ke payudara gitu. Ada salurannya ke payudara. Jadi jauh banget gitu. Jadi nggak bisa nyenggol kecuali bocor ya dari sini ada tenggorokannya nanti bocor nyambung ke payudara. Nah itu baru bisa. Berarti itu mitos ya dok ya? Mitos, sangat mitos. Oh iya dok, kira-kira nih dok, dari tadi kita udah ngebahas makanan apa saja yang boleh juga digunakan oleh empasi. Nah kira-kira dokter punya saran nggak sih makanan apa yang dilarang untuk empasi ini dok? Oh oke, makanan yang maksudnya yang dibekuin ya? Atau Boleh kan, boleh yang dibekukan, boleh yang enggak juga dok. jadi kalau makanan yang nggak boleh dibekukan itu sebenarnya kayak misalnya sisa MPASI yang udah terlanjur dimakan, misalnya ya, kan udah campur sama liur, atau MPASI yang berada di suhu ruangan lebih dari 2 jam, atau MPASI yang udah dibekukan dan dicairin, kemudian mau dibukain lagi, itu nggak boleh. Juga ada note-nya bahwa makanan yang mengandung protein hewani seperti daging merah, ayam, telur, kemudian juga karbohidrat seperti nasi, oatmeal, tepung-tepungan, kentang, keju, lalu sayur atau buah yang tinggi kandungan air seperti timun, kol, atau dedaunan aromatik seperti daun bawang, itu juga makanan yang digoreng sama pasta yang udah dimasak itu nggak boleh sih masuk kulkas atau dibekukan sebenarnya. Karena nanti berisiko mengalami pertumbuhan bakteri, juga nanti rasanya akan menurun dan kualitas nutrisi di dalamnya juga menurun gitu. Oh, oke, berarti penjelasan dokter sangat jelas tuh ya Mams ya. Dok, kira-kira dok, aku bener-bener mau nanya nih. Kan aku belum menikah, jadi bener-bener kayak masa keponya itu dari sekarang loh dok. Nah, aku tuh mau nanya, pernah ngeliat tetangga yang anaknya tuh masih kecil, tapi diberikan kayak roti atau wafer atau apapun itu boleh nggak sih dok sebenarnya? Padahal masih kayak kalau kata dia sih nggak apa-apa untuk pengenalan rasa, tapi menurut aku tuh itu keras, kayak belum cocok gitu loh. Komposisinya pun nggak cocok sama si balita gitu. Menurut dokter itu Oke. gimana dok? Usianya berapa dulu nih diberikan roti kayak gitu, usianya berapa dulu? Berapa Mbak Amel? Sekitar sekitar 1 tahunan dok. Di bawah 1 tahun? Iya betul. Oke, jadi kalau di bawah 1 tahun, makanan-makanan yang nggak boleh dulu nih, kita ngomongin yang nggak boleh dulu, itu seperti susu UHT, kemudian madu ya. Kenapa madu nggak boleh? Karena mengandung spora bakteri Clostridium botulinum yang menyebabkan nantinya bisa macam-macam, bisa sembelit, bisa infeksi, nafsu makan menurun, lemas, bahkan berpotensi infeksi radang paru atau dehidrasi. Kemudian yang ketiga, jus buah. Jus buah juga nggak boleh karena jus buah itu hampir sama dengan air gula yang mengandung kalori tanpa lemak, protein, kalsium, seng, ataupun juga vitamin gitu ya. Jadi kurang dibutuhkan oleh bayi. Kemudian yang keempat, makanan yang setengah mateng itu nggak boleh. Nah kalau kayak roti gitu tergantung. Kalau misalnya rotinya kalau roti tawar, kemudian dia udah menjelang usia 1 tahun itu mungkin nggak apa-apa. Lalu tadi apalagi makanannya Mbak Amel? Kayak wafer gitu loh dok yang ada di warung-warung gitu loh. Kalau wafer tergantung nih, kalau
pembuatannya pakai apa dulu. Kalau misalnya pakai susu yang kayak susu HT gitu, ya itu sebaiknya enggak. Tapi kalau wafer-wafer yang ya wafer-wafer yang kayak pada umumnya merek T misalnya kayak gitu, ya sebenarnya kalau misalnya selama anaknya mendekati usia 1 tahun di mana kemampuan oromotornya itu udah siap makan yang arah makanan keluarga, maka diperbolehkan. Tapi kalau anaknya di bawah itu, jadi misalnya di bawah 11 bulan, di bawah 10 bulan, tentunya kemampuan oromotornya kan belum oke ya, yang ngunyahnya belum oke. Nah itu bahkan berisiko kesedak. Kalau udah kesedak nanti masuknya ke paru-paru, jadinya radang paru-paru, sesak nafas dan lain-lain. Gitu Mbak Amel. Oke, Dok. Tadi kita udah bahas bincang sangat panjang, sangat lebar, tapi bermanfaat. Kira-kira Dok ada tips empati untuk ibu muda nggak? Yang baru muda gitu. Kita tuh apa? Pasti kan dia shock ya Dok, kayak punya anak, terus aduh bingung nih harus ngasih ini informasi segala macam. Nah itu Dok ada tipsnya kah? Baiklah, jadi mama-mama sekalian jangan khawatir mengenai MPASI. Kalau bingung memang nggak hanya mama sekalian nih, nggak hanya mama, bahkan ibu-ibu yang sudah punya anak kedua, ketiga, keempat tuh bahkan juga masih bingung gitu. Jadi banyak temannya, jangan khawatir. Yang penting tahu prinsipnya, bahwa prinsip MPASI, kemudian MPASI itu harus tepat waktu. Tepat waktu apa artinya? Jadi pastikan harus tahu tanda-tanda anak tuh siap MPASI tadi secara fisik, kemudian memang udah waktunya usia 6 bulan kayak gitu. Nah kemudian ada kuat adalah mengandung cukup energi, nutrisi maupun mikronutrien atau vitamin mineral tadi. Lalu yang ketiga aman. Jadi pastikan selalu higienis atau bersih pastinya. Kemudian tepat cara pemberian. Jadi sesuai dengan usia bayinya. Mulailah beri makanan yang misalnya agak encer dulu teksturnya. Kemudian akan dikentalkan secara bertahap. Misalnya bubur dulu, baru nanti bertahap jadi nasi tim, lalu ke makanan dewasa. Jadi biar si bayi itu juga nggak kaget ya, jangan sampai 6 bulan dikasih nasi. Tak keselak tuh ya, atau sumbatan. Nah kemudian pada saat pelaksanaannya, ini yang poin yang kedua, yang akhirnya sering banget menimbulkan gerakan tutup mulut. Jadi ada aturan makan, kita sebut feeding rule. Mama, papa sekalian tuh harus tahu bahwa feeding rule itu ada tujuannya. Aturan makan tuh harus dipenuhi karena ada tujuannya untuk menjaga gerakan tutup mulut, picky eater, dan macam-macam. Terdiri dari apa? Yang pertama aturan makan. Jadi harus ada jadwal teratur, 3 kali makan utama, kemudian 2 kali snack. Diberikan maksimal dalam 30 menit setiap makan, hanya boleh air putih di antara waktu makan. Diberikan dalam posisi tegak, tanpa ada distraksi, misalnya mainan, atau lihat TV, atau lihat gadget, atau apapun itu. Lingkungannya harus menyenangkan ya. Jadi nggak boleh dipaksa juga. Kalau nggak mau makan ya udah nggak usah dipaksa. Nggak usah juga dikasih reward atau hadiah sebagai kalau dia mau maka dikasih hadiah, itu juga nggak boleh. Kemudian juga kalau misalnya nggak mau makan, kalau lebih dari 30 menit akhiri proses makan. Tapi kalau belum dalam waktu 30 menit, belum habis waktunya, maka bisa dicoba lagi. Bisa diperkenalkan kembali. 1 kali makanan, jika tidak mau, ditolak, itu jangan nyerah. Bisa dicoba sebanyak 10-15 kali. Kalau misalnya di atas 15 kali masih nggak mau, berarti mungkin memang nggak suka gitu. Lalu juga harus tahu nih mama sekalian, kebersihan dalam mengolah, menyiapkan, maupun memberikan MPASI juga sangat penting. Nah, kemudian yang kedua, perhatikan rasa. Yang seperti saya jelaskan sebelumnya, bahwa indera perasa bayi itu sudah berkembang sejak dalam kandungan. Jadi, harus MPASI itu mempunyai rasa yang nikmat. Seperti layaknya kita mau makan yang enak, bayi pun harus kita perlakukan seperti kita mau diperlakukan. Yang ketiga, itu teksturnya harus disesuaikan. Jadi, pada saat 6 bulan masih lebih ke arah kental encer, kemudian nanti makin naik bertahap sesuai usianya. Jadi harus tahu prinsip 2 itu sih. Itu aja sih, Mbak Mel kira-kira. Oke, berarti harus semangat juga ya Dok ya, untuk para moms muda di rumah tuh ya. Semangat tuh terutama ya Dok ya, sama dukungan suami tentunya ya Dok ya. Oh iya bener, suami, nenek, kakek ya kan, itu harus mendukung banget tuh. Oh ya Dok, butuh healing.
Jadi kalau benar. healing itu aduh, jadi kalau mama udah stres, udahlah healing dulu gitu. Karena nanti kalau misal terus aja mikirin yang itu nggak mau makan, aduh pusing gini, yang ada auranya jadi jelek, anaknya pun juga makanya jadi nggak happy. Jadi kita harus happy dulu gitu, healing aja. Santai aja ya dok ya. Ya, santai Dibawa aja. happy, berarti empati itu harus dibawa happy ya dok ya. Iya benar, karena kan dari MPASI kita memberikan MPASI itu nggak cuma jajelin doang makan, oh ayo Iya, nggak gitu doang, tapi ada proses interaksi di situ, kita iya. berbicara, berinteraksi, menatap, dia happy, dia kenal sama makanannya, aduh enak ini makanannya gitu, jadi memang harus ada unsur itunya, Oke. gitu Mbak Amel. Oke, dok, aku mau ngucapin terima kasih banyak sudah mau bergabung bersama Gizidat dan Moms di Rumah. Tentunya buat Moms di Rumah juga terima kasih banyak ya sudah mau bergabung. Dok, informasinya benar-benar sangat bermanfaat terutama untuk pribadi diri aku nih, Dok. Makasih banyak. Sama-sama Mbak Terima Amel. Terima kasih banyak semuanya. Aku pamit ya. Mimin pamit, dokter juga pamit. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.